Ya, bangsa kita ini kan sama dengan seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf ya. Oh enggak, saya enggak pernah mengaku saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dalam kamus besar, The Big Kamus Arabic, dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk. Saya, istri dan 3 orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti Bapak Ibu. Beda dengan cara Bapak Ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Allahumma arhamna bil Qur'an. Melangkah pada generasi berikutnya. Dalam setiap peradaban hidup umat manusia, dari manusia pertama yang Allah hadirkan di permukaan bumi ini, setiap generasi umat manusia memiliki problematika yang berbeda-beda, baik dalam problematika individu, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka di antara setiap generasi manusia itu dihadirkan satu sosok untuk memimpin generasi manusia itu sendiri. Dalam jumlah yang kita ketahui menurut catatan historik sejarah, jumlah manusia yang diutus untuk memimpin manusia sampai pada hari ini ada 124.000. Siapa mereka? Mereka diberi pangkat dan gelar sebagai nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan misi dan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 123.999 nabi gagal. Hanya satu nabi yang berhasil, Sayyidul Anbiya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari gambaran ini ibu bapak dapat membayangkan betapa berat, betapa keras pergulatan, tanggung jawab, beban mulia yang diembankan Allah di pundak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah penduduk yang ada di bumi ini 8 miliar lebih. Umat Islam jumlahnya tidak separuh, hanya 1,7 miliar. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satupun nabi yang bertahan memimpin generasi pertama. Termasuk nabi yang pertama, gagal, Adam alaihissalam. Gagal, gak mampu Adam menjalankan amanah mulia yang diembankan Allah di pundaknya. Yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Komunitas jamaah pengikut umat Nabi Isa terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir miskin. Golongan yang kedua adalah du'afa. Golongan yang ketiga adalah yatim piatu. Golongan yang keempat, orang-orang yang dirundung dengan berbagai macam sakit penyakit. Berapa pengikut Nabi Isa? 12 orang. 8-nya dieksekusi mati di Yerusalem dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. 4-nya lari menghindar ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah beserta seekor anjing selama 309 tahun. Keluar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahf.
Sejarah ini merupakan sebuah pengetahuan untuk ibu bapak dapat memahami dengan baik tentang Islam. Artinya apa? Cara penerimaan, cara mengamalkan, cara merealisasikan, cara mengejawantahkan iman Islam antara ibu bapak dan saya beda. Ibu bapak mendapatkan iman Islam, apalagi dalam tanda petik orang Aceh, dikenal sebagai gerbang Darussalam, satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem kehidupan, sistem pemerintahan secara syariat Islam. Beda dengan saya, cara penerapannya pun beda. Ini baru provinsi Aceh, belum Jawa, belum Kalimantan, belum Sulawesi, belum Sumatera, belum Riau. Dan secara kontekstual, sistematis, praktik teologis, saya tukang keliling Indonesia, jadi paham betul praktik yang diejawantahkan umat Islam di Indonesia. Karena saya tahu Lok Sumawe ini bukan tempat yang baru bagi saya. Sudah pernah saya berdakwah, sering datang ke Aceh tahun 2011, kemudian kemarin juga tahun 2018. Watak dan karakter yang melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sudah disampaikan oleh pengamat teroris dari benua kanguru Australia. Tidak ada umat Islam terbaik di dunia ini kecuali umat Islam Indonesia. Betul apa betul? Iya apa ya? Tidak ada yang paling toleran, tidak ada yang paling konsekuen, subjek dalam menjalankan peri kehidupan iman Islam kecuali Indonesia. Cuman anehnya hari-hari terakhir ini kok kita dituduh umat Islam. Ada apa ini? Di belakang ruang kecil tadi di belakang ada bapak tegur, satu panitia pakai peci taruh bineka Garuda Pancasila, logo burung Garuda. Ustadz itu NKRI sekali. Bullshit. Mengkosong. Tidak ada itu. Semua kita cinta kepada Indonesia. Bagus. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjiwai dalam sistem kehidupan orang Indonesia. Para politikus saja yang memakai kalimat yang keliru, Pancasila final. Ini nggak pernah olahraga. Di olahraga ada last two, ada last one, betul. Final belum finish, final to the finish. Sudah percakapan dalam ruang publik terkait dengan jejak rekam politik tidak bisa dibawa dalam konteks perjalanan suci keyakinan. Artinya begini, situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini, Islam pada umumnya karena meletakkan dasar pondasi keislamannya dari awal memang sudah salah. Ini bangunan ini kan belum jadi, tapi kelihatannya beton-beton yang ada ini, insya Allah satu tiang ini pun mungkin ada beratnya 2 ton. Mampu dia menopang atap yang di atas, kuat, kokoh kelihatannya. Bukan tiangnya yang kokoh, pondasinya insya Allah kokoh. Nah sekarang persoalannya menkonstruksi, mendestruksi, membangun dan menghancurkan bangunan ini. Mana yang lebih mudah? Menghantam tembok dindingnya, tiang-tiangnya, atau kita gali dari pondasi? Mana yang lebih mudah?
gali dari pondasi atau kita hantam temboknya. Memukul, merobohkan temboknya, maka memerlukan waktu yang lama. Bisa jadi 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, barulah bangunan ini roboh. Temboknya kekar begini. Cara salah satunya robohkan dari dasar. Di mana tiang rajanya? Di mana pondasinya? Kokoh dia karena pondasinya kuat. Nggak ada orang bangun rumah langsung tanam tiang. Nggak ada itu. Dasar dibangun dulu. Memang cara membangunnya sudah salah dari awal. Oh, saya kadang-kala merenung, duduk diam habis ceramah, pantasan aja ada orang Islam yang munafik. Pantasan aja ada orang Islam yang murtad. Pantasan aja ada orang Islam yang lalai menjalankan perintah Allah. Cuma lipsting. Mengaku Islam tapi suka mengganggu Mengaku Islam tapi suka menyakiti saudara Mengaku Islam tapi suka menganiaya bahkan membunuh saudara ini yang membuat kita Islam di Indonesia ini kalau bangunan sudah miring. Sudah miring, sebentar lagi roboh. Timur Tengah sudah roboh. Bukan cuma roboh, Timur Tengah sudah berantakan. Momen inilah kita akan menata kembali pondasi keislaman kita. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Dosa saya luar biasa, saya akan bangun kembali Islam. Bapak Ibu tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad, nggak akan tahu Bapak Ibu tentang siapa Ahmad bin Abdullah kalau ibu bapak tidak tahu siapa Nabi Isa. Kadangkala cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik yang mencoba menipu umat Islam lalu mengatakan agama kita sama kok dengan Kristen. Kristen itu kan Nabi Isa. Orientalis Barat bersekutu dengan ulama munafik. Antum pikir di Islam ini enggak? Justru Nabi menyuruh kita untuk waspada dengan ulama-ulama seperti itu. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulamaul qafilun, ulama yang lalai. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama. Kiwamud dunya bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i. Di sisi yang lain waspada. Kalau di Indonesia saya mau terus terang, ini ya ditujukan kepada ulama-ulama yang kemudian dari ulama berubah jadi politikus. Dari ulama berubah menjadi umaro. Padahal ulama dan umaro adalah mitra. Saya duduk di belakang, ada dari wali kota, ada dari polsek, ada dari dandim, ada dari tentara, ada dari polisi. Ini mitra. Artinya apa? Konsisten sebagai mitra. Ulama tetap ulama, umaro tetap Kalau ulama sudah jadi umaro, umaro sudah jadi ulama, ini yang fatal. Khutbah Jumat pun kocar kacir. Ya,
bangsa kita ini kan sama dengan seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf ya. Oh enggak, saya enggak pernah mengaku saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dalam kamus besar, the big kamus Arabic, dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk. Saya, istri dan 3 orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti Bapak Ibu. Beda dengan cara Bapak Ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Teruji keislaman kami. Mampu meninggalkan jabatan, mampu meninggalkan family, mampu meninggalkan sanak keluarga, nasab kami tinggalkan demi kecintaan kepada Islam.